Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat kan dari Fair and Greed Index itu di area 67 masih sama lah, stabil di 67 68 seperti kemarin. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk indeksnya altcoin brother, dia udah di 57, berarti udah masuk gigi pertama nih ya. Area 50 mesin baru running start dan di stall sung cung sung ya. 50 lebih gigi satu masuk cret, dia baru mulai jalan pelan set ya. 60 masuk ke gigi 2 seret agak cepetan. 65 3 dan seterusnya wasek ya. Di sini kalau kita lihat juga ya, dari Bitcoin dominance dia di area 60. Semoga saja hari ini dia bisa down sampai di bawah 60 ya. Syukur-syukur langsung ke 40 gitu. Waduh, altcoin langsung naiknya kencang banget kalau ke situ bro ya. Tapi kalau dia koreksi sampai di 55 aja ya, 55 dulu itu kan 55%, itu kemungkinan besar altcoin juga naiknya cukup signifikan. Makanya di sini perputaran uang saat ini ya bukan hanya ke Bitcoin aja, udah mulai ada yang lari ke Ethereum dan altcoin nih. Nanti kalau semakin turun nih perputarannya akan mendominasi ke altcoin gitu, brother. Nah, karena banyaknya permintaan pertanyaan dan minta dibahasin tentang Pi Network, kita akan bahas bro, apakah ini akan menjadi titik balik kebangkitan dari Pi Network atau malah akan menuju ke harga terendah-rendahnya dia. Nah, untuk Pi Network sendiri saat ini kan masih dalam kondisi orang-orang itu cenderung suka untuk ngejual lah ya. Kalian bisa lihat di sini ya data dari historical yang ada di TradingView, di sini masuknya dalam kategori penjualan. Jadi orang-orang itu masih cenderung ngejual daripada si Pi Network. Sedangkan kalau kita lihat ya dari price chartnya si Pi Network sendiri untuk saat ini seperti ini ya. Kita coba untuk naikkan time frame-nya dia ke time frame 1 hari. Nah, kita naikkan ke time frame 1 hari untuk melihat daripada prospek pergerakan daripada Pi Network. Nah, untuk saat ini Pi Network kan seperti ini ya. Dia konsolidasi dan untuk saat ini ya dia udah mulai konsolidasi ya, beberapa hari terakhir kan pergerakannya masih sama aja di area ini. Belum ada perubahan terlalu signifikan ya. Dan untuk harga terendah yang udah dicapai oleh Pi Network dalam beberapa hari terakhir itu di kisaran harga sini brother, di area 42 ataupun 41 ya, sekitar itu. Bahkan kita berharap ya Pi Network itu segera menyentuh di kepala 40 karena ini akan menjadi titik balik yang cukup bagus sebenarnya untuk Pi Network ya. Terus kalau kita turunkan ke time frame 4 jam, di sini nanti kalian bisa melihat saat ini Pi Network itu sedang mengalami fase konsolidasi. Fase konsolidasi dia di sini ya. Kalau dia keluar dari zona ini, kalau dia keluarnya breakdown ke bawah, maka nice progress target berikutnya adalah di area kepala 40. Tapi kalau dia mampu grow up, ngejebol batas line atas, maka target berikut daripada Pi Network itu adalah di kepala ini bro, di kisaran kepala 52 ataupun di kisaran harga sini ya, di kepala 6-an itu ya. Nanti kalau semisal dia breakout ke atas sampai di kepala 5, kalian TP dulu 2%, 20% ataupun 30% karena prospek untuk terjadi retrace itu sangat tinggi nantinya. Dan di sini kalau kita lihat harga Pi Network kan hampir menyentuh di titik terendahnya dia gitu kan. Apakah ini akhirnya atau awal kebangkitan daripada si Pi Network? Nah, jadi Pi Network itu mengalami tren penurunan yang signifikan dengan harga terbaru berada di kisaran 44, hanya sedikit di atas rekor terendah sepanjang masa atau all time low-nya dia. Nah, yaitu di kepala 40. Makanya di kepala 40 itu brother, itu bisa menjadi titik balik yang cukup bagus untuk Pi Network. Nah, altcoin ini telah mengalami penurunan harga yang konsisten selama 2 bulan terakhir dan kondisi pasar saat ini belum memberikan banyak harapan untuk pemulihan. Terus di sini kalau kita lihat ya, kalian bisa cek dari CoinMarketCap ataupun dari CoinGecko untuk data historical Pi Coin itu sendiri. Pada tanggal 21 Juli 2025, harga daripada Pi Network itu tercatat berada di area 4492, mengalami kenaikan tipis 0,6% dalam 24 jam terakhir. Jika dikonfirmasi ke dalam rupiah, saat ini dalam kurs rupiah kan $1 di 16.000 something lah. Maka Pi Network itu
Harganya di sekitar 7.000 rupiahan. Nah, dalam 24 jam terakhir harga PAE bergerak dalam rentang harga di area 0,44 sampai di area 0,45, menunjukkan volatilitas yang moderat namun tetap menjanjikan bagi para trader harian. Nah, terus di sini Picoin terus kehilangan dukungan karena korelasi Picoin dengan Bitcoin yang merupakan faktor penting bagi banyak altcoin terus menurun. Saat ini korelasi Picoin itu berada di angka 0,5 yang berarti pergerakan justru berlawanan arah dengan Bitcoin. Sementara Bitcoin mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, pergerakan terbaik daripada Picoin malah menunjukkan hal yang mengkhawatirkan. Itu bro. Terus di sini ketidaksesuaian antara pergerakan Picoin dan Bitcoin kini menjadi masalah yang semakin mencolok. Sentimen pasar yang cenderung bullish didorong oleh kenaikan harga Bitcoin belum mampu memberikan dampak positif bagi Picoin. Meskipun sentimen terhadap Picoin ini saat ini ya cenderung negatif, ada beberapa indikator potensi volatilitas indikator West. Momentum menunjukkan adanya akumulasi momentum bullish yang ditandai dengan munculnya titik-titik hitam pada grafiknya gitu. Nah, kondisi ini bisa memicu ya tekanan volatilitas yang seringkali diikuti oleh pergerakan harga secara tiba-tiba. Ketika tekanan tersebut terlepas, namun dalam kondisi Picoin saat ini tekanan tersebut bisa saja menghasilkan penurunan tajam yang justru memperburuk kondisi daripada altcoin. Nah, harga daripada Picoin itu masuk dalam kategori risk ya bro ya. Jadi harga Picoin saat ini kan berada di kisaran 0,44. Tepat di bawah level resisten penting di area 0,45. Sebuah titik krusial bagi altcoin ini. Namun dalam tren penurunan yang sedang berlangsung, level ini terbukti sulit untuk ditembus. Selama 2 bulan terakhir, altcoin ini terus mengalami penurunan tanpa henti dan tanpa adanya dukungan signifikan. Picoin sendiri tetap rentan terhadap penurunan lebih lanjut. Saat ini kan Picoin itu hanya berjarak sekitar 10% dari titik terendahnya sepanjang masa, yaitu di area kepala 4. Makanya di sini di awal tadi kepala 4 itu akan sangat berpotensi ya mengalami titik balik. Makanya kalau kalian masih yakin atau masih bullish terhadap Picoin ya, kalau kalian ingin masuk, silakan kalian boleh banget kalau mau ambil ya, mau ambil di posisi kepala 4 DCI, entah masuk 20% ataupun 30%. Yang penting di area tersebut kalian itu jangan all in sekaligus bro ya. Nanti kalau dia ada breakout, ada recover, kalian langsung aja boleh untuk di TP ya. Karena apa? Kalau kalian terlalu tamak nantinya takutnya dia terjadi koreksi kembali. Meskipun begitu, jika kenaikan beli dari investor meningkat, Picoin memiliki peluang untuk mengalami pantulan harga jika mampu menembus level di area 0,45 dan mengubahnya menjadi support harga berpotensi naik di area 0,49 ya. Oke, jadi ini dulu ya sedikit informasi tentang Picoin. Mungkin di kepala 40 itu nanti ya itu akan menjadi titik balik kebangkitan daripada Picoin. Semoga saja tetap semangat dan salam